Mohon maaf kalau ada perubahan latar belakang. Maaf juga karena sudah sangat terlambat di-upload cerita ini, karena sudah sangat sibuk. Fairy Story, Michelle dan Nata, Season 2, Part 1. Langit mulai menggelap saat Nata berjalan cepat di antara pepohonan tinggi, napasnya sedikit terengah. Di belakangnya, Nathan dan Jung mencoba mengikuti langkahnya, menyadari perubahan sikap sang peri air sejak Leonard tak kunjung kembali. Dia biasanya balik sebelum matahari benar-benar turun. Gumam Nata, lebih untuk dirinya sendiri. Namun saat mereka tiba di rumah, mereka menemukan Michelle sedang membongkar tumpukan kayu dan batu-batu kecil di taman rumah. Kamu cari apa? Tanya Nata, bingung, menghampiri dengan cepat. You know, jawab Michelle tanpa menoleh. Tangannya terus mengangkat satu persatu batu di sekitar pagar. Nata mengerutkan dahi. Loh, hilang juga. Pertanyaan itu membuat Michelle berhenti. Ia perlahan berdiri tegak. Wajahnya terlihat kusut dan muram. Maksudmu apa dengan hilang juga? Tapi saat matanya menangkap dua sosok asing Nathan dan Jung yang berdiri di belakang Nata, semuanya terjadi begitu cepat. Petir menyambar dari tangan Michelle. Nathan dan Jung tak sempat menghindar. Namun dalam sekejap, Nata melompat ke depan, membentuk perisai air yang besar, bening dan berputar seperti pusaran sungai. Sihir petir Michelle mengenai air itu dan langsung terurai, menyebar menjadi kilau kecil sebelum padam. Apaan-apaan ini, Nata? Teriak Michelle, matanya penuh kemarahan. Kenapa kamu bawa manusia ke sini? Kita gak bisa percaya mereka. Gak sekarang, Nata. Tenang, Michelle. Mereka orang baik. Ujar Nata cepat, masih mempertahankan perisainya. Michelle mendengus kesal dan petir masih bergetar kecil di ujung jarinya. Tapi ia perlahan menurunkannya. Kedua pria itu segera mengangkat tangan, tanda tak bersalah. Kami cuma ingin bantu. Kata Nathan, hati-hati. Kami bukan musuh kalian. Kami teman. Kami bahkan gak tahu kenapa peliharaan kalian hilang. Tambah Jung pelan. Kami cuma datang ke hutan ini untuk mencari tahu kenapa desa kami tandus, bukan buat rusak apapun. Michelle menyipitkan mata. Ia masih tampak tak percaya. Tapi akhirnya dia mengalihkan pandangannya kembali ke tanah. Jangan harap aku percaya sama kalian semua. Gumamnya ketus, kembali membongkar rerumputan dan beta-bata di sekitar taman Belakung. Suasana jadi hening, tegang. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara daun berbisik tertiup angin malam dan suara gemerisik kecil dari tangan Michelle yang tak berhenti bergerak. Hingga akhirnya Nata yang sedari tadi diam menatap tanah tiba-tiba bergumam pelan, hampir tak terdengar. Leo, Michelle melirik sekilas tapi tak berkata apa-apa. Nata kembali bersuara. Kali ini lebih jelas. Leo juga pergi. Tangan Michelle perlahan berhenti menggali. Dan sekarang signalnya denganku terputus. Aku gak bisa merasakan ikatan dengan Leo lagi. Lanjut Nata. Suaranya gemetar. Wajahnya menunduk. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan. Peri tak boleh menunjukkan kelemahan, apalagi kepada manusia. Michelle mematung. Petir di tubuhnya perlahan padam. Serius? Bisik Michelle yang disertai dengan Nata mengangguk. Sama seperti Yunho. Tapi Leo gak pernah pergi jauh. Bahkan kalau dia marah sekalipun. Aku masih sama kan. Sekarang tidak ada apa-apa. Kosong. Untuk pertama kalinya malam itu, Michelle menatap Nata dalam diam. Sorot marahnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mulai menjalari hatinya. Ada yang aneh. Michelle, Sangat aneh. Nathan melangkah pelan.
Aku tahu kalian gak percaya kami, tapi ini bukan cuma soal kami atau kalian. Mungkin sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Mungkin kalau kita menyatukan kekuatan, kita bisa mencari mereka berdua. Jung mengangguk. Kalau ada yang bisa memutus ikatan seperti itu, berarti mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Dan mungkin bisa lebih dari sekadar mengambil makhluk terikat. Mungkin benar yang dikatakan Nathan, kita bisa mencarinya bersama. Aku yakin mereka gak pergi tanpa alasan. Gumam Michelle sambil menyipitkan mata, menyisir rumput tinggi dengan sihirnya yang menyala lembut berwarna ungu. Nathan yang berdiri di samping Nata akhirnya buka suara. Kalau kita tetap nunggu di sini, mereka bisa makin jauh. Kita harus mulai mencarinya sekarang. Jung mengangguk. Kita bisa bagi jadi 2 tim, akan lebih cepat. Nata langsung mengangguk setuju. Aku bisa bareng Michelle. Kalian berdua. Gak boleh. Michelle langsung memotong. Suaranya tegas. Aku yang tentuin siapa dengan siapa. Semua mata langsung menoleh padanya. Michelle menatap 2 manusia di depannya. Masih curiga. Aku belum percaya sepenuhnya sama mereka. Ucap Michelle tanpa basa-basi. Kita belum tahu apa maksud mereka datang tadi. Dan Sayundo hilang setelah mereka muncul. Kamu pikir kita penyebabnya? Nathan membalas cepat. Nada suaranya terdengar tersinggung. Aku gak bilang begitu. Michelle mendekat. Tatapannya tajam. Tapi aku juga gak bilang bukan. Nata menarik napas dalam dan meletakkan tangan di bahu Michelle. Michelle, kalau mereka jahat, mereka pasti udah gosong setelah melewati perisai yang kita buat. Meskipun wajah Michelle masih serius, ia mengalihkan pandangannya dan akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, tapi kita tetap pisah tim. Semua menunggu keputusannya. Nata sama Nathan, aku sama Jung. Ucap Michelle. Nada suaranya mantap dan tak terbantahkan. Jung yang sejak tadi berdiri dengan tenang, langsung mengernyitkan dahi. Ia menoleh pelan ke arah Nata, lalu menatap Michelle yang tampak sangat serius. Dengan nada setengah bergurau, Jung berseru pelan. Masa gue harus sama nenek lampir galak sih? Ujarnya dengan ekspresi datar tapi jelas mengandung nada jenaka. Nathan langsung menahan tawa, sedangkan Nata spontan tertawa kecil, menutup mulutnya dengan punggung tangan. Michelle langsung melirik tajam ke arah Jung. Apa tadi? Jung mengangkat tangan cepat, mencoba mengelak. Nggak apa-apa. Maksud gue, ya bagus juga sih. Biar gue belajar disiplin. Ucapnya sepat-sepat. Michelle tetap menatapnya dalam diam, lalu berbalik dengan cuek. Kalau kamu ngeluh sepanjang jalan, gue tinggal lo di semat-semat. Nathan terkekeh. Good luck, bro. Jung menghela napas panjang. Iya. Siap. Kapten Petir. Michelle langsung melirik tajam lagi, membuat Jung buru-buru membungkam diri dan mulai berjalan mengikuti Michelle yang sudah melangkah duluan ke arah utara. Nata masih tertawa kecil melihat interaksi mereka berdua. Kayaknya perjalanan mereka bakal seru juga ya. Nathan menoleh padanya. Yuk, kita juga jalan. Siapa tahu Leo dan Yunho ada di dekat danau. Nata mengangguk. Lalu mereka pun mulai melangkah menyusuri jalur ke selatan. Diiringi suara gemerisik dedaunan dan sinar bulan yang menyelinap di sela-sela pepohonan. Di balik suasana lucu tadi, masing-masing tahu perjalanan ini bisa saja tidak berakhir dengan tawa lagi. Malam di hutan terasa dingin, tapi tak menusuk. Suara jangkrik mengisi kesunyian. Dan sesekali daun kering jatuh pelan dari dahan. Di bawah sinar rembulan yang menembus celah dedaunan, Nata dan Nathan duduk beristirahat di samping akar pohon besar yang melengkung seperti pelindung alami. Nathan memeluk lututnya. Lelah. Sejak diusir dari desa, ia belum makan ataupun minum. Suaranya terdengar lemah, tapi masih mencoba bergurau. Nata,
bisa aku minta air dari kekuatanmu? Tapi aku punya request kecil. Nata menoleh sambil mengangkat alis. Request? Aku pengen air dingin. Nathan tersenyum lelah, tapi matanya tetap berbinar, seolah berusaha tetap ceria. Meski kehabisan tenaga, Nata terkekeh pelan, lalu mengangkat tangannya, memanggil air dari udara sekitar. Sebuah bola air jernih perlahan terbentuk di atas telapak tangannya. Kemari. Lah, tapi cuma air biasa. Ya, aku gak bisa mendinginkan air. Nathan segera merangkak pelan, mendekat. Lalu membuka mulut libar-libar seperti anak kecil yang sedang disuapi. Bola air itu mengambang perlahan ke arahnya, dan saat menyentuh bibirnya, langsung meluncur masuk ke mulut Nathan. Guh, Nathan tiba-tiba tersedak hebat dan mundur sambil batuk. Nata panik dan mendekat. Kenapa? Kesedak ya? Maaf. Nathan menunjuk mulutnya sambil membuka bibir, memperlihatkan es batu kecil. Kak, kok ada es batunya? Gumamnya dengan mata melotot. Nafasnya memburu, tapi tidak karena tersedak. Lebih karena syok dingin tiba-tiba. Nata terdiam, bengong total. Tapi aku nggak niat bikin es. Aku aja nggak bisa buat es. Mendinginkan air saja nggak bisa. Ia mengangkat kembali tangannya, memanggil air baru, dan saat air itu muncul ia merasakannya. Ada hawa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Nathan yang masih duduk sambil menahan gigil, meliriknya. Mungkin itu efek dari hutan ini, atau kekuatan kamu berubah karena ada yang gak seimbang? Nata menunduk menatap telapak tangannya. Air di sana membeku pelan, membentuk kristal es bening. Padahal dia tidak pernah belajar sihir es. Sementara di sisi Michelle dan Jung, Langkah kaki mereka menapak pelan di antara semak dan akar-akar pohon yang menjalar tak beraturan. Di tengah kesunyian hutan malam, hanya suara daun tergesek angin dan hembusan nafas yang terdengar. Michelle berjalan di depan, tak terlalu peduli dengan Jung yang mengikuti dari belakang. Di telapak tangannya, sebuah bola petir kecil berwarna ungu tua berkilat-kilat, berputar pelan seperti mainan. Cahaya dari bola itu memberi kilau samar di wajah seriusnya. Jung menyipitkan mata, mempercepat langkah untuk menyamai Michelle. Weh, hati-hati sama bola itu. Kalau kenapa-kenapa, gue bisa gosong, tahu. Nada suaranya bercampur antara cemas dan kesal. Michelle menoleh sedikit, tapi tidak menghentikan permainan bola petirnya. Tenang aja, ini kekuatan gue bisa kendalikan. Selama lo gak nyerang gue duluan, lo aman kok. Jung mengangkat kedua tangan pasrah, tapi tetap menjaga jarak. Ya, tapi tetap aja, itu petir, bukan permen kapas. Namun mendadak, bola petir di tangan Michelle berubah. Yang tadi terasa hangat, kini terasa seperti bara. Suhu melonjak cepat, panas menyengat yang menyakiti kulit. Agit, Michelle tersentak dan spontan melempar bola petir itu ke samping. Bola itu meluncur deras ke arah Jung. Wui, Jung refleks menjatuhkan dirinya ke tanah, nyaris terkena bola petir yang menghantam pohon di belakangnya hingga kulit kayunya terbakar dan mengepul. Jung bangkit sambil menepuk-nepuk bajunya yang kotor. gila, gue udah bilang juga kan? Michelle masih terpaku menatap telapak tangannya yang tadi memegang bola. Matanya menyipit. aku gak sengaja. Sumpah, tiba-tiba aja bola itu jadi panas banget. Kayak bukan milikku. Jung menatapnya lekat-lekat. Lo bilang itu kekuatan lo. Tapi kenapa lo kaget sendiri? Michelle terdiam sejenak. Ada sesuatu yang terasa aneh
tak biasa. Sejak hewan peliharaannya hilang, sejak perisai hutan terasa goyah. Dan sekarang kekuatannya sendiri terasa seperti bukan miliknya sepenuhnya. Hutan ini kayaknya ikut bereaksi. Ucap Michelle pelan. Atau ada yang ganggu. Jung menelan ludah. Tiba-tiba hutan tak terasa setenang tadi. Ia menoleh kanan kiri. Seolah bayangan bisa muncul dari mana saja. Kita harus lebih hati-hati. Gumamnya. Michelle mengangguk, tapi dalam hatinya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kenapa kekuatan yang selama ini dia kuasai justru mulai tak bisa dipercaya? Setelah insiden bola petir tadi, suasana menjadi lebih sunyi dan tegang. Michelle berjalan lebih pelan. Kali ini, bola petirnya telah hilang diserap kembali ke dalam tubuhnya. Ia mulai lebih fokus pada sekitar. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya menajam. Tunggu. Ucap Michelle, lalu jongkok dan menyentuh sesuatu di tanah berumput lembab itu. Ini jejak kaki. Jung mendekat, memperhatikan cetakan kaki hewan besar yang menancap dalam di tanah lunak. Itu seperti jejak serigala. Jangan-jangan serigala loh. Michelle mengangguk pelan. Ini jejak Wolf Yunho. Lihat bentuknya, ukurannya, arah tapaknya, ini dia. Wajahnya mulai dipenuhi harapan, walau sorot matanya tetap waspada. Jejak itu bergerak ke arah timur laut, menyusuri jalur yang makin menanjak dan dipenuhi akar menjalar. Tanpa pikir panjang, Michelle langsung melangkah mengikuti jejak itu. Jung pun mengikutinya sambil bersungut-sungut pelan. Kenapa semua hal berbahaya selalu naik gunung atau hutan rimbun sih? Langkah demi langkah, jejak itu masih tampak jelas hingga akhirnya mereka sampai di satu titik. Sebuah jurang. Tanah di depan mereka berhenti tiba-tiba, menjadi tepi curam yang langsung menganga ke bawah gelap. Angin malam bertiup lebih dingin di tempat itu, membuat bulu kuduk berdiri. Di tepi jurang, jejak Wolf Yunho terlihat lebih kacau. Seperti hewan itu berhenti mendadak, lalu tak ada jejak lanjutan. Michelle melangkah maju mendekati tepi. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia berlutut, menyentuh tanah bekas tapak terakhir itu. Tidak, Bisiknya pelan. jangan bilang dia jatuh ke jurang ini. Jung menahan napas, ikut menatap ke bawah jurang. Tapi gelap pekat menyelimuti bawah sana. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada tanda kehidupan. Michelle menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahan air matanya dengan keras. Wolf Yunho nggak mungkin jatuh. Dia bukan tipe hewan yang ceroboh. Jung menoleh pada Michelle. Suaranya pelan tapi tegas. Mungkin dia dikejar sesuatu atau sengaja dibawa ke sini? Mata Michelle membelalak. Kalau itu benar, berarti dia bukan satu-satunya target. Angin kembali berhembus, membawa serta bisikan samar yang entah dari mana. Michelle berdiri, matanya kembali menyala oleh kilatan petir samar. Gue bakal temuin dia dimanapun caranya. Kemudian di sisi Nata dan Nathan, Nata masih menatap tangannya dengan ekspresi bingung. Sesekali mengibaskan sisa air yang perlahan membeku di telapaknya. Kok bisa keluar es sih? Gue nggak pernah bisa gini sebelumnya. Nathan mendekat, melihat sisa percikan salju di rerumputan. Tadi kamu nggak sengaja, tapi jelas itu dari kamu. Mungkin kekuatan kamu berevolusi. Nata malah nyengir. Anjay, gue akan jadi Elsa nih. Ia memposisikan tangannya dramatis seperti di film. Lalu tertawa sendiri. Entar aku buat istana SD. Terus tinggal di atas gunung. Yang mau nyusul harus tahan dingin dulu. Sambil jongkok, Nata mulai mengumpulkan serpihan es kecil
dan mencoba membentuk bola kecil. Tapi bentuknya malah acak-acakan. Wah, Olafnya agak gepeng. Sabar ya, Bang Olaf. Ini percobaan pertama. Nathan tak kuasa menahan tawa. Kamu serius mau bikin boneka salju sekarang? Di tengah hutan? Tengah malam? Habis dikejar mutasi kekuatan? Nata menjulurkan lidah. Penting. Ini uji coba kontrol. Siapa tahu Olafnya bisa hidup dan bantu kita lawan musuh. Nathan mengangkat alis dramatis. Neira, kamu tuh aneh. Aneh tapi lucu kan? Nathan diam sebentar, lalu tersenyum kecil. Iya, tapi lucu banget. Nata merasa pipinya memanas sedikit. Tapi ia tetap sok cuek dan terus membentuk Olaf versinya. Sayangnya, Olaf malah roboh lagi sebelum jadi utuh. Gagal. Deh, mungkin nanti kalau kekuatannya udah lebih stabil. Ia bangkit dan menatap Nathan. Ayo deh kita cari singaku. Sebelum kamu minta bikin es campur segala. Nathan tertawa. Gue sih tinggal nunggu kamu bisa bikin AC portable dari kekuatanmu. Baru kita buka warung. Sambil terus berjalan, suasana di antara mereka terasa lebih ringan, lebih hangat, meski di tengah malam hutan yang dingin. Namun, jauh di dalam hutan, suara samar langkah berat mulai terdengar. Dan Nata langsung berhenti. Nathan, kamu dengar itu gak? Nathan menajamkan telinga. Kayak sesuatu yang berat jalan di atas daun-daun. Nata mengangguk perlahan. Itu bukan suara Leo. Dan bukan juga suara hewan biasa. Mereka langsung saling pandang. Ekspresi ceria mereka hilang dalam sekejap. Yang tertinggal hanya kesunyian mencekam. Begitu suara langkah berat itu terdengar semakin dekat. Udara malam yang sebelumnya segar dan penuh canda langsung berubah mencekam. Rerumputan yang tadi bergetar karena tawa Nata kini diam membeku. Daun-daun tidak lagi menari seolah ikut menahan napas. Nata meneguk ludah lalu berkata pelan sambil tetap waspada. Suasananya, kurang baik nih. Gue sih biasa cuek, tapi ini beda. Ia mengangkat tangannya, membuat simbol air di udara, dan memejamkan mata. Aura biru tipis menyebar dari tubuhnya. Kita lanjutkan besok saja. Aku akan kirim sinyal ke Michelle, biar mereka juga berhenti dan cari tempat aman. Nathan hanya mengangguk setuju. Sorot matanya kini serius, mengikuti gerakan di balik pepohonan gelap itu. Gue jagain kamu selama kamu kirim sinyal. Sepeya. Nata memusatkan energi di telapak tangannya, membentuk sebuah gelembung air bercahaya yang memantulkan simbol petir dan air di dalamnya kode khusus mereka berdua. Gelembung itu meluncur cepat ke langit, lalu meledak dalam cahaya berwengu seperti kembang Epsenhop. Beberapa detik kemudian, angin menjadi lebih dingin. Suara langkah berat itu menghilang, seperti ditelan kegelapan. Udah, sinyal terkirim. Ucap Nata pelan. Nathan menatap ke arah cahaya yang baru saja padam di langit. Kita cari tempat buat berlindung. Kalau bisa, kita balik aja ke rumahmu. Gue gak suka feeling malam ini. Nata mengangguk. Sama, dan gue yakin itu bukan hewan biasa. Tanpa berkata banyak lagi, mereka segera berjalan cepat. Lebih hati-hati dari sebelumnya. Di balik tawa ringan sebelumnya, kini tersisa hanya diam dan insting bertahan hidup. Sementara di sisi Michelle dan Jung, Michelle sudah bersiap. Satu kaki bahkan sudah hampir menginjak batu menjorok di bibir jurang, tempat jejak serigalanya menghilang. Bola petir di tangannya bergetar pelan. Siap dia lempar ke dasar jurang untuk penerangan. Namun, saat itu juga, kilatan berwengu meledak senyap di langit malam. Mata Michelle langsung melirik ke atas. Sinyal dari Nata? Gumamnya pelan. Ia mendesah, memutar bola petir di telapak tangannya, lalu membuatnya padam. Tanpa menoleh ke Jung, ia berkata dingin. Kita balik ke rumah.
Lanjut besok saja. Jung yang sedari tadi berdiri agak jauh, langsung nyaut dengan ekspresi jenaka. Lah, Nopa. Takut? Ya, santai dong. Aku di sini kok. Jangan takut. Michelle menoleh pelan, menatap Jung tajam sejenak. Bukan takut, bego. Tapi gue gak mau nyemplung ke jurang sendirian tanpa backup. Dan Nata juga udah kirim sinyal berhenti. Gue bukan anak kecil yang nekat main di tempat gelap. Jung mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Iya. Kapten Petir, aku ikut deh. Mereka pun berbalik, berjalan melewati jalur semak-simak kecil yang tadi mereka lewati. Tapi kali ini, suasananya lebih hening. Michelle masih diam, wajahnya tetap serius. Namun dalam hati, dia gelisah. Jejak serigalanya yang berakhir di jurang, bola petir yang mendadak memanas tanpa sebab, dan aura aneh di malam hari ini. Sesuatu di hutan itu mulai bergerak, dan Michelle tahu besok mereka harus benar-benar siap. Bersambung